Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, pagi warrior. Oke, kita sebelum sesi kelas pelatihan, kita sesi tanya jawab dulu ya, terutama bagi teman-teman yang baru atau ya berapa bulan baru menjalankan ketofastosis gitu ya. Di sini ada Baby Sidik yang sudah 6 tahun nih, Bay ya, jalanin KF. Ya, aku sendiri bulan September ini masuk 4 tahun ya, 4 tahun. Nah, jadi oke, kita buka pertanyaan dengan Mas Hartono dulu ya. Silakan Mas, gimana Mas pertanyaannya? Ya, makasih Coach Epi, Sidik ini berkat virtual nih, jadi ketemu berkenalan. Saya memang baru ketofastosis ini. Awalnya sebetulnya setelah kena COVID itu kita perlu olahraga gitu. Kebetulan saya mondar-mandir Solo Jogja, jadi berpikir resiko di saat pembatasan mobilitas itu pulang pergi tiap minggu, jadi mau menyehatkan badan dengan jalan, lari lagi gitu. Pada akhirnya berat badan tuh menurut dokter nggak boleh sebetulnya stuck karena over body weight gitu, sehingga semangat lari turun. Terus nemu ketofastosis itu kita coba turun. Nah, ternyata turunnya cukup drastis di berat. Cukup drastis. Kemudian setelah ikutin video-videonya ini kok harus belajar olahraganya berat ya, angkat beban ya, resistensi bukan lari gitu. Nah, ini minta penjelasan mengenai, kemarin udah saya dengerin tuh video Mas Ebi mengenai apa kardio atau beban itu sudah memang oke. Dan yang mau saya tanyakan adalah ukuran indikator apa nanti untuk setelah kita sukses melakukan olahraga beban ini. Selain nanti body weight-nya yang bisa naik, mungkin otot lah ini. Saya kemarin coba-coba buka arsip, memang ternyata otot saya turun, lean body mass gitu, selama lari itu. Mungkin bisa 3 kilo lah dari total berat dari ya turun 8 kilonan itu mungkin bisa 2 atau 3 kilo, cukup besar ya. Jadi makanya kepikiran butuh pengen tahu kira-kira indikatornya apa untuk nurunin menaikin masa ini ukurannya apa. Makasih, Coach. Mas Ebi, mic-nya. Sorry, kepencet. Ya. Oke. Ya, Mas Hartono. Jadi kita gini, orang itu kan biasanya fokus hanya turun BB ya. Nah, gitu ya, turun BB. Nah, ini suatu apa ya? Kalau aku bilang suatu anugerah kali ya. Jadi suatu anugerah Mas Hartono bisa ketemu klinik yang ada alat namanya bioimpedance analisis ya, bioimpedance analisis dia ya. Nah, jadi bioelectrical impedance analysis. Nah, jadi alat tersebut itu bisa mengetahui namanya komposisi tubuh kita. Nah, jadi komposisi utama itu adalah yang utama ya, itu adalah massa tulang, massa lemak, sama massa otot. Nah, terus juga ada massa tulang. Nah, jadi kalau misalnya warrior itu cuma hanya nimbang gitu kan, taunya hanya turun ya, turun BB. Turun BB gitu kan. Nah, sedangkan nggak bisa tahu bahwa turun BB-nya ini apa nih? Turun BB-nya lemaknya hilang atau ya dan. Jadi turun BB-nya massa lemak hilang itu udah pasti gitu kan? Atau dan hilangnya adalah massa otot. Nah, kok bisa gitu massa otot? Nah, ini yang sebenarnya juga perlu teman-teman ketahui gitu ya. Jadi yang namanya LBM ya atau lean body mass ya, lean body mass itu adalah BB kita dikurangi massa lemak atau body fat. Nah, itu namanya lean body mass. Nah, gitu ya. Jadi yang bagus adalah lean body mass kita tetap ya, tapi BB-nya kurang.
Nah, gitu Mas ya. Jadi yang apa sebaiknya atau yang bagus tuh di situ. Jadi yang bagus adalah hanya turun lemaknya saja. Kenapa? Karena kalau misalnya turun massa otot juga, ya BMR atau basal metabolic rate kita juga akan turun. Nah, jadi kalau BMR turun sebenarnya adalah bukan hal yang bagus. Nah, kok bisa gitu? Nah, salah satu indikator BMR turun adalah dengan turunnya massa otot. Nah, jadi otot kita ini adalah sebuah organ yang memang jarang atau orang mungkin menyepelekan ya, ini otot mungkin nggak terlalu aware dengan otot, nah sehingga tidak terlalu serius memahami masalah otot gitu loh. Nah, sehingga yang banyak terjadi adalah nggak ngerti. Padahal otot kita ini harusnya kita perlakukan sama persis seperti kita perlakukan dengan jantung, dengan paru-paru gitu ya. Apalagi otot kita adalah organ ya, jadi benar-benar organ di dalam tubuh kita yang masih bisa berkembang. Nah, tubuh kita nggak ada yang bisa berkembang lagi ya, tulang pun hanya mungkin bisa naik cuma dikit. Tapi otot kita ini bisa bertambah volumenya jika memang kita latih. Nah, jadi balik ke pertanyaan Mas Hartono tadi, ya udah lari, kemudian cek dengan timbangan yang timbangan digital yang kategorinya masuk BIA ya, bioelectrical impedance analysis gitu ya. Jadi bisa mengetahui secara detail. Apalagi yang kalau alatnya itu bisa ada pegangannya kiri kanan. Nah, itu udah lebih istilahnya lebih akurat lagi. Jadi bisa tahu segmental analisis namanya ya. Segmental analisis bagian kiri dan kanan tuh berapa banyak. Nah, jadi pada saat sudah mengetahui hal tersebut, ya tentu kita bisa melihat kok ternyata LBM-nya turun. Nah, jadi kalau kita hanya melakukan olahraga yang kardio, ya, nah kardio ini kalau kelamaan, ya, jadi kalau kardionya ini kita lakukan dalam bukan berarti nggak boleh kardio ya. Jadi kalau misalnya kardio itu kita lakukan dalam durasi yang lama, terutama lebih dari 40 menit, apalagi lebih dari 1 jam, apakah itu lari, apakah itu bersepeda, ya, apakah itu hal-hal yang lain gitu ya. Nah, jadi yang sifatnya kardio. Nah, itu berpotensi menurunkan massa otot. Loh kok bisa gitu ya, berpotensi menurunkan massa otot? Karena sinyal adaptasi yang diberikan oleh tubuh kita itu dengan melakukan kardio itu berbeda dengan kita melakukan latihan beban. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah kalau kita melakukan durasi yang lama, yang pertama adalah kortisolnya naik. Ya, jadi kortisol kita karena elevasinya jauh akan lebih tinggi lagi kalau kita melakukan olahraga, ya, bahkan ini termasuk latihan beban, ya, ini juga termasuk latihan beban. Ya, kortisol bisa naik, ya, apalagi dengan kardio itu naiknya juga elevasinya lebih tinggi lagi dalam sebuah studi, gitu ya. Nah, sehingga menurunkan namanya hormon testosteron. Jadi kortisol makin naik menurunkan hormon testosteron, itu pertama. Yang kedua, olahraga kardio itu memberikan sinyal adaptasi bahwa tubuh akan merasa keberatan. Nah, terutama lari, ya, lari konsisten, ya. Nah, apalagi lari kan ya melakukan olahraga yang konstan terus-menerus, steady terus gitu ya. Nah, apalagi durasinya 1 jam lari terus. Nah, sehingga tubuh itu akan berpikir, nih orang kelamaan sudah bergerak ya, kayaknya kita perlu buang deh ya, karena udah lama nih terus bergerak. Nah, sehingga sinyal adaptasi yang diberikan oleh tubuh ya kepada otot adalah dibuang. Nah, jadi sifat otot itu adalah dipakai atau dibuang. Nah, jadi kalau misalnya kita kelamaan dengan beban yang ada gitu ya, nah tubuh kita kan berpikir bahwa lebih baik dibuang aja deh supaya lebih ringan. Nah, gitu ya. Nah, ini berbeda dengan sinyal adaptasi yang kalau kita melakukan latihan beban. Gitu. Kalau kita melakukan latihan beban, sinyal adaptasi yang terjadi adalah kita kan menyobek otot. Nah, jadi menyobek otot dengan target otot yang kita targetkan, udah kita sobek, kemudian otot itu akan healing ya. Kemudian setelah itu dia adaptasi. Nah, adaptasi gimana? Membesar. Nah, makin besar. Nah, jadi memang dua kategori olahraga yang sebenarnya bisa dikombinasi sebenarnya. Jadi bukan berarti tidak boleh kardio, Mas. Gitu. Yang mau lari silakan tapi batasi.
gitu ya. Kalau lari terus kayak misalnya Mas Hartono kemarin bilang larinya seminggu bahkan bisa sampai 5 kali Mas ya, durasinya bisa sampai 1 jam bahkan lebih. Iya, Nah, rutin itu, menurutku hampir 5 bulan, 6 bulan lebih gitu saya. iya. Gitu. Nah, jadi itu apa namanya intensitasnya terlalu tinggi, gitu ya. Nah, sehingga yang terjadi adaptasi yang terjadi di tubuh adalah menurunkan massa otot, Mas. Jadi pada saat melihat di timbangan tersebut, ya LBM-nya turun benar sekali, gitu. Kalau di apa alat tersebut ada BMR, Mas, itu harusnya BMR ikut turun, Mas. Dan itu banyak terjadi di teman-teman gym ya, yang teman-teman gym yang maksudnya mereka juga runner, gitu ya. Mereka runner segala macam, ya itu tadi, ya jadi LBM-nya turun, ya kemudian BMR-nya juga turun. Nah berbeda dengan melakukan latihan beban, ya BMR pun naik. BMR-nya turun, sudah saya cek, memang BMR-nya juga turun juga. Iya, Nah, betul. ya. Betul sekali. Nah, jadi kalau BMR turun itu bukan hal yang bagus sebenarnya untuk kesehatan. Ya, kenapa? Karena itu CC mobil kita. Ibaratnya kalau kita punya mobil nih kan, mobil kita ada CC nih. Ya, ada yang 1.500, ada yang 2.000 cc dan sebagainya. CC yang lebih besar kan lebih kencang lah ibaratnya gitu ya, lebih kuat. Nah, gitu kan. Nah, jadi sama tubuh. BMR kita kalau misalnya makin turun, itu kesehatan nggak bagus. Nah, jadi kalau BMR kita makin naik, itu makin bagus. Dan itu terjadi di aku, gitu ya, sudah 3 tahun latihan beban rutin. BMR sekarang sudah 1.600 lebih, yang dulunya di awal-awal 1.300-an sebelum nge-gym. Gitu. Kok bisa naik BMR-nya? Iya, karena ototnya naik. Jadi cc mobilnya ditambah. Pada saat cc mobilnya ditambah, atau massa otot kita bertambah, kalori burning di badan itu juga bertambah, Mas. Gitu. Jadi sekarang pun misalnya aku mau makan istilahnya karbo lagi ya, makan nasi segala macam. Secara efektivitas kalori burningku memang sudah mesinnya karena sudah gede, Mas. Itu sebenarnya nggak akan langsung bikin gemuk-gemuk banget. Nah, gitu. Tapi aku memilih tidak melakukan balik karbo lagi karena memang aku sudah enjoy dengan KF ini selama hampir 4 tahun ini. Gitu. Jadi secara metabolik kesehatan bagus. Nah, CC kita makin besar. Nah, itulah manfaat-manfaat latihan beban yang kita bisa dapatkan gitu. Jadi kalau misalnya tadi kan Mas Roto nanya, "Waduh, kok kayaknya latihan beban berat?" Nah, enggak. Nah, ini makanya banyak persepsi teman-teman atau pemula ya, terutama yang masih kurang tepat, bahwa sama kayak aku dulu gitu ya. Karena mindset olahraga gitu ya. Nah, makanya ini juga endurance ini atau cardio ini banyak dipikir orang atau pemula bahwa untuk melakukan olahraga itu susah, ya melakukan olahraga itu harus lama 1 jam ya karena mereka berpikir ngeliatnya gitu, ya mereka ngelihatnya adalah orang-orang yang lari, yang goes, yang main badminton, main bola, bener nggak? Itu kan semuanya lama tuh di atas 1 jam, bener ya? Nah gitu. Nah sedangkan kalau latihan beban, ya latihan beban kita cukup hanya misalnya 30 menit saja, ya itu nggak masalah, gitu loh. Ya, 30 menit saja nggak masalah, 30 sampai 40 menit bahkan. Ya, kalau memang yang lagi heavy set, yang memang sudah intermediate ya, bukan pemula ya, yang level intermediate gitu ya, yang levelnya sudah menengah, yang mau melakukan sampai 40 menit, bahkan 1 jam nggak masalah, tapi tidak direkomend sebenarnya tidak lebih dari 40 menit gitu, karena tujuannya kita adalah meningkatkan hormon testosteron juga gitu. Jangan sampai bahwa hormon testosteron yang salah satu hormon untuk meningkatkan massa otot tuh malah justru tertekan karena kortisol kita tinggi. Makanya 5 pilar di KF ini sebenarnya sangat membantu dalam menaikkan massa otot. Nah, gitu kurang lebih Mas Hartono ya. Jadi memang sekarang harus difokuskan, Mas. Mungkin kombinasi kalau misalnya Mas Hartono kalau memang masih suka lari, bukan berarti nggak boleh, Mas ya. Jadi dikombinasikan. Nah, gitu, dikombinasikan. Kalau mau lari, misalnya intensitasnya jadi dikurangin, gitu ya. Karena aku sendiri kaget. Jadi gini, mungkin aku bisa ceritakan. Dulu aku juga setelah jadi certified personal trainer juga, aku belajar. Jadi di Keto Fitness ini, aku mengkombinasi ilmu yang memang ada di KF, ya, semua dari Masio segala macam, dengan teman-teman di dunia fitness ya gitu. Jadi aku bergaul dengan ada para bodybuilder, ada para powerlifter yang memang mereka dunianya memang ya di situ yang nge-gym gitu loh. Ya, mungkin hampir 90% mereka dunianya di situ gitu ya. Nah, jadi pada saat aku ambil coach ya, jadi aku ambil coach jadi
aku hire coach lah. Jadi untuk aku juga belajar lebih intensif lagi segala macam. Waktu itu aku beli sepeda, Mas. Gitu ya. Dan aku pikir kan sepeda juga kardio, dan aku juga belajar sebenarnya sepeda itu kan untuk lower body bagus juga ya gitu. Nah, terus waktu itu coachku cuma bilang, Mas, udah stop aja sepedanya, nggak boleh gitu. Tuh, kok nggak boleh, Mas? Iya, itu muscle wasting, dia bilang gitu. Kalau memang Mas Ebi memang serius mau bangun massa otot, ya jangan sepedaan, Mas. Itu ekstrim ya, gitu kan. Ekstrim, tapi buatku Ekstrim. ya ekstrim gitu ya. Iya. Tapi itu pendapat seseorang yang memang sudah jadi bodybuilder ya, jadi ototnya tingginya sama kayak aku, Mas, gitu ya. Tapi dengan body fat mungkin sekitar 7% ya, BB-nya sekitar 69-70. Ya, jadi dengan bentuk sama, tinggi sama, tapi dia massa ototnya lebih gede lagi gitu ya. Nah, sehingga itu membuatku kaget gitu loh. Wah, gila, nggak boleh goes ya, nggak boleh sepedahan segala macam ya. Makanya kembali yang dia bilang, ya sekarang tergantung tujuannya Mas Emi gitu. Kalau memang Mas Emi mau tujuannya memang serius untuk menaikin massa otot, ya kalau bisa kurangi atau bahkan totali stop dulu ya. Kalau untuk kardio dia bilang, kalau untuk kardio itu bisa dilakukan juga dengan latihan beban juga bisa, Mas, dia bilang gitu. Tidak harus untuk dengan goes dan sebagainya. Nah, disitulah baru aku juga belajar lebih detail lagi ya, antara kombinasi latihan beban dengan kardio. Nah, gimana gitu kan? Kita mau fokusnya apa dulu nih? Gitu. Jadi kalau misalnya ini sekali lagi bukan untuk menyetop, atau karena kan gini ya, ada orang yang misalnya senangnya memang outdoor ya. Ada memang, itu aku punya banyak tuh, dan ini tipikalnya memang tipikal teman-teman runner yang goes segala macam. Jadi senangnya outdoor gitu ya. Karena senang lari, lihat keliling, berubah alam dan sebagainya. Nah, itu kita nggak bisa paksakan. Rame-rame sama teman, Mbak. Kalau lari itu Betul. Paham, Mas. bareng Nah, teman, gitu. ngobrol di situ. Ya, paham, Mas. Nah, jadi ini yang sekarang kan harus kita kombinasi, Mas. Gitu. Jadi gimana caranya? Sekarang kembali ke tujuan kan. Nah, jadi bukan berarti nggak boleh, Mas. Jadi kalau misalnya nanti Mas Alton masih mau melakukan hal tersebut, ya dikombinasi intensitasnya, dikurangi, gitu kan. Nah, kemudian mulai perbanyak dengan latihan bebannya, fokusnya. Mulai nanti aku ajarkan itu paling nggak seminggu 3 kali dulu, ya 3 kali sehari maksudnya, ya dalam seminggu. Nanti kalau misalnya levelnya Mas Artono sudah naik ke menengah, sudah sekitar sebulan 2 bulan, mau jadi seminggu 4 kali nggak ada masalah. Maksimal yang aku anjurkan cuma 5 kali seminggu. Kenapa? Karena latihan beban itu juga harus ada rest day. Sebenarnya sama dengan kardio juga, ya kardio itu. Nah, satu hal lagi, Mas, itu kenapa mungkin di video yang aku share kemarin antara latihan beban dan kardio, perbedaannya adalah tipe otot yang dilatih. Nah, jadi tipe otot yang dilatih kalau misalnya kardio itu tipe otot yang namanya Jantung. ya tipe Jantung. otot tipe 1 ya. Nah, tipe 1 yang namanya slow twitch gitu. Nah, sedangkan kalau latihan beban itu tipe otot tipe 2. Ada tipe 2A, B sama X ya, A, B, X. Nah, jadi itu yang kalau tipe 2 itu yang namanya fast twitch yang bisa membesar secara signifikan. Nah, gitu. Jadi kita punya 2 tipe ini harus dilatih semuanya, nggak harus dilatih juga semuanya. Nah, gitu. Jadi dua-duanya harus dilatih. Nah, gimana caranya dilatih? Nah, itu tadi sebenarnya. Tapi kalau untuk kita fokusnya juga gain muscle, yang menambah massa otot, menambah beban dan sebagainya, itu harus kita lebih fokus ya, dan kita konsentrasi untuk arah-arah yang memang harus untuk menaikkan massa otot. Nah, kurang lebih gitu, Mas ya, penjelasannya, Mas ya. Kalau yoga, Mas, yoga saya sendiri sebelum lari udah puluhan tahun tiap minggu itu yoga karena lebih fokus untuk apa ya? Dulu karena saya kerjanya driving, nyetir gitu dari pindah, sehingga kita mendapatkan manfaat kayak terapeutik, atau misalnya kita ada yang posisi duduk yang lama nggak benar itu bisa dirilis, dan itu juga sebetulnya bisa beban ya, kayak plank gitu saya udah biasa, kayak squat karena kita ada apa itu namanya gerakan-gerakan yang hampir mirip, tapi fokusnya sebenarnya ke stretching ya, bukan membangun massa. Itu mungkin mohon
masukannya juga, Pak. Apa juga itu cukup mengganggu? Gitu. Nah, kalau untuk yoga itu beda, Mas. Jadi yoga itu sebenarnya juga bisa mendukung ya. Termasuk benar tadi kayak misalnya Mas Tono itu termasuk stretching, kemudian build muscle juga secara teoretically juga bisa ya. Tapi memang tetap tidak. Jadi kalau misalnya levelnya tidak sesignifikan dengan memang latihan beban gitu ya. Jadi yoga bagus nggak? Bagus banget untuk stretching, untuk ini otot segala macam itu sangat bagus dan bisa juga tetap bisa. Jadi gini, daripada nggak sama sekali gitu ya Olga. Mau melakukan kemarin ketemu aku jumpa di Medan ada kawan warrior ya yang sudah yoga serius. Karena yoga ini kan juga ada power yoga sekarang. Itu power yoga juga capek sekali gitu ya. Nah, jadi intinya adalah melatih otot kita. Nah, yoga ini bukan melatih secara endurance, Mas. Gitu. Jadi lebih ke arah juga melatih yang tipe 2 walaupun mungkin tidak secara signifikan seperti latihan beban. Nah, kenapa aku bilang gitu? Karena latihan beban ini sobekan ototnya memang spesifik. Makanya kenapa dalam latihan beban itu harus ada jeda antar set, ya kan? Nah, jadi misalnya contoh kalau aku ajarkan nanti di kelas pelatihan itu standar awal pemula misalnya 8x3. 8x3 tuh apa maksudnya? 8 repetisi pemulangan dengan 3 set kan gitu. Nah, jedanya kurang lebih sekitar 30 sampai 60 detik. Nah, kemudian mungkin banyak orang berpikir atau berpikir 8x3 kan 24. Kenapa nggak langsung aja? Kan gitu, sederhana ya berpikir ya kan gitu. Beda gitu. Jadi kalau mau dilangsungkan ya beda antara memang kita melakukan dengan cara seperti itu. Jadi cara itulah yang namanya membuat sobekan otot namanya hipertrofi. Ya 8x3 tersebut. Nah, jadi memang tidak bisa dilakukan 24. Nah, kalau memang melakukan 24 boleh nggak? Boleh, tapi itu kardio, Mas. Nah, jadi kalau kardio yang kemarin kita bahas itu adalah high reps ya dan low weight. High rep, Nah, low weight. ya, jadi misalnya dia lebih dari antara 15 sampai 20 atau bahkan bisa sampai 25, tapi bebannya ringan. Ya, gitu. Jadi bebannya mungkin bisa kalau ya kategorinya tuh ya beban ringan lah. Jadi kalau yang kita mau latih secara hipertrofi itu bebannya kalau bisa antara 30 sampai 60% dari 1 RM namanya ya. Nah, gitu. Tapi intinya adalah beban yang cukup berat kita angkat tapi nggak boleh terlalu berat. Nah, tapi kalau untuk yang mau kita latih kardio, ya bebannya ringan aja. Kalau misalnya wanita beban cuma setengah kilo aja nggak masalah, gitu ya. Main high reps, ya, gitu. Dengan jeda antar set cuma hanya 30 detik. Itu kardio banget, Mas. Gitu. Jadi kalau tujuannya kardio melatih otot jantung, ya, secara penafasan signifikan, jantung segala macam. Nah, itu bisa dilakukan juga dengan latihan beban. Tapi kembali ke pertanyaan tadi masalah yoga, yoga sangat bagus juga. Gitu. Jadi nggak ada masalah gitu. Nah, contoh tadi sudah disebutkan plank. Nah, plank itu bahkan aku rekomen boleh tiap hari gitu, nggak ada masalah. Nah, tapi kalau untuk latihan yang lainnya nggak bisa, harus ada rest day namanya. Nah, jadi harus nggak bisa tiap hari. Nah, gitu kurang lebih Mas Artono ya. Oke, terima kasih, cukup penjelasannya clear, jelas. Oke. Kita mulai berpikir desain olahraganya nih sekarang saya kira. Ya, jadi ditambah Mas. Jadi kalau misalnya Mas Arto masih senang lari, kumpul sama teman-teman, enjoy segala macam, nah ditambah. Jadi intensitasnya dikurangi larinya, bukan berarti dieliminasi semua gitu ya, tapi memang harus ditambah frekuensi latihan beban. Jadi kombinasi mungkin entah itu dosisnya dikurangi gitu ya, maksudnya durasi larinya dikurangi gitu ya, jangan sampai 1 jam, mungkin 45 menit atau setengah jam gitu kan. Nah, kemudian perharinya juga dikurangi, mungkin dari seminggu 4-5 kali, mungkin cuma 2 kali misalnya gitu. Tapi hari yang lain diganti dengan fokus latihan beban, Mas. Kalau dalam sesi yang sama, misalnya mau, tapi kan kalau Mas Artono kan dilakukannya di luar ya. Biasanya ada yang nanya, kalau dilakukan dengan barengan sama latihan beban, yang mana dulu? Yang harus dimulai adalah latihan beban dulu, baru lari, treadmill, gitu. Karena kalau dalam satu sesi ya, dalam satu sesi latihan. Karena sinyal yang diberikan harus, utamanya harus latihan beban dulu ke badan. Nah, jadi jangan lari dulu, baru latihan beban. Nah, itu kebalik. Jadi apa yang kita mulai pada saat olahraga, itu yang kita berikan sinyal kepada tubuh. Nah, gitu. Jadi kalau kita mau fokusnya latihan beban, naikin massa otot, ya berarti kalau dalam satu kali sesi latihan, misalnya setengah jam kita mau latihan beban, setengah jam kita mau lari,
gitu ya, di treadmill nih, terutama misalnya mungkin di rumahnya ada treadmill atau lakukan di gym segala macam. Nah, itu harus lakukan latihan beban dulu ya, kemudian baru setelah itu baru treadmill. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, cukup. Ya. Makasih. Ya, Be, ada lagi, Be? Pertanyaan, Be? Mungkin teman-teman yang mau tanya ya bisa langsung dihidupkan mic ya. Nggak apa-apa. Ini Mas, apa namanya itu? Kenapa para sprinter itu badannya gede-gede, Mas? Kan apa namanya itu sama-sama pelari kalau dibandingin dengan ini apa namanya itu maraton. Untuk apa? Sprinter? Ya. Ya, gini. Nah, kenapa sprinter dengan maratoner beda tipikal ototnya? Karena memang sprinter dia nyeprin ya, kita lakukan nyeprin ya. Nyeprin itu adalah gerakan latihan beban, gitu ya, untuk fokus naikin otot. Nah, jadi itu termasuk namanya HIIT ya, HIIT, High Intensity Interval Training. Nah, jadi HIIT itu termasuk latihan beban dan itu memang bisa menaikkan massa otot. Dan itu kalau buat pemula jangan terlalu sering ya. Jadi kalau misalnya seminggu cuma karena itu exhausted banget gitu ya. Jadi bisa dilakukan nih nyeprin lari ya. Cuma hanya let's say berapa meter gitu ya. Coba aja itu hanya singkat segala macam itu udah luar biasa. Tapi kalau sprint itu kita melatih banyak otot terutama di bagian lower body. Nah, apa bedanya kemudian kita lakukan HIIT atau kembali pertanyaan sprinter dengan maratoner kenapa bisa beda? Bedanya yang pertama ya tadi gitu. Jadi kalau misalnya maraton dia melakukan olahraganya larinya kan durasi lama ya, ada yang 2 jam lebih ya. Itu justru benar-benar menghilangkan massa otot. Makanya bisa dilihat bentuk badan ya. Bentuk badan sprinter semuanya tipis-tipis. Nah, kalau misalnya sprinter, kenapa kok badannya jadi-jadi? Ya, memang mereka harus memang melatih seperti itu. Justru kekuatan otot yang jadinya mereka itu, semua otot jadi mulai dari deltoid, dari upper body sampai lower body, itu mendukung mereka larinya makin cepat. Nah, beda kan? Gitu ya. Jadi, itu tadi, adaptasi dan jenisnya. Jadi misalnya mereka pada saat mendorong, itu dorong aja, mulai dari otot hamstring ini, otot hamstring untuk mendorong dia maju gitu ya. Hamstringnya aja sudah harus kuat. Ya, jadi hamstring itu salah satu untuk pelari termasuk pemain bola. Bisa lihat latihannya Ronaldo. Ya, Ronaldo itu badannya jadi kan. Gitu. Kalau bisa lihat latihannya Ronaldo, ya itu dia melatih otot kakinya ya untuk bisa lari ya, untuk hamstring ya, quadricep gitu ya. Nah, jadi lari itu pada saat gini itu hamstring itu yang sangat berperan penting dalam mendorong kita lari. Itu semuanya harus jadi. Gitu. Makanya kenapa para sprinter itu badannya jadi benar-benar. Ya, semakin jadi gini, konsepnya semakin jadi badannya, kalau sprinter tuh bisa makin cepat. Coba aja, sprinter yang semuanya pemecah rekor dunia, ya termasuk wanita, ya itu badannya jadi semua, ya dari atas sampai bawah ototnya, ya. Kenapa? Karena memang demikian. Dan itu memang harus seperti itu mereka untuk bisa lari cepat. Jadi nggak bisa kalau misalnya badannya tipis kayak maraton, gitu ya, kemudian disuruh nyeprin, nggak bisa, nggak akan cepat. Gitu. Jadi intinya gini Mas ya, kalau sprint kan dengan powerful, tapi kan karena jaraknya dekat kan hanya beberapa second aja, beberapa detik aja. Beda ya dengan apa namanya itu maratoner yang membutuhkan waktu yang lama berjam-jam, sehingga apa namanya itu respon tubuh juga harus seperti otak memberi sinyal untuk ini ya, untuk menyesuaikan ya. Kalau dia butuh waktu yang lama berarti kan apa namanya itu beban yang ditopang ini kan harus ringan gitu. Apa seperti itu, Mas? Iya, emang harus gitu, Be. Jadi kan badan kita ini kan sudah didesain sama pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala itu kan sudah sangat luar biasa, terutama bagian otak, gitu kan. Jadi otak kita ini sudah sangat pintar. Jadi kalau misalnya kita sudah kelamaan olahraga ya, kemudian ini ya ini kita bicara balik lagi endurance ya segala macam. Tuh otak udah langsung berpikir nih kayaknya keberatan nih orangnya nih udah lama dia bergerak terus ya ini segala macam, ya udah deh ototnya dibuang deh gitu loh, padahal kita kan mau naikin massa otot. Nah gitu, jadi makanya kembali yang tadi aku bilang gitu, jadi kita masih memahamin lagi gitu apa yang mau kita tuju gitu. Ada teman-teman yang runner di sini ada di KF tapi dan mereka sudah tahu. Jadi mereka sudah tahu gitu ya, kayak misalnya Mas IG kalau dengerin video ini ya Mas ya, lihat video ini ya.
bolak-balik. Waduh, Mas, ini udah lama nih nggak latihan beban nih. Waduh, udah makin tipis. Udah ngerti gitu. Jadi mereka udah paham, yang para runner profesional ya gitu. Mereka sudah paham bahwa mereka makin menipis badannya gitu. Kalau misalnya mereka lari terus tanpa mereka mengkombinasi dengan latihan beban gitu ya. Nah, jadi gimana caranya tadi seperti saranku ke Mas Aron tadi deh gitu. Jadi adaptasinya yang berbeda gitu, sinyal adaptasi. Jadi badan kita memberikan sinyal adaptasi yang berbeda. Kalau kita endurance-nya kelamaan, adaptasinya ototnya makin mengecil, singkatnya ya. Kalau kita latihan beban, adaptasinya adalah otot kita makin bisa bertambah. Dah, intinya begitu. Oke, mungkin ada lagi yang masih mau tanya sambil kita siap-siap. Jadi apa namanya itu olahraga beban itu di samping dia tidak butuh waktu yang panjang, ya kan, juga tidak harus setiap hari, ya kan. Jadi apa namanya itu jangan mengatakan tidak punya waktu. Jadi harus menyempatkan supaya punya waktu. Nah, gitu. Begitu Mas Ebi ya? Ya. Dan ada yang bedanya dengan jalan kaki. Nah, jadi beda antara lari dengan jalan kaki. Kalau jalan kaki teman-teman lakukan misalnya durasi 30 menit ya bahkan 1 jam, itu minim mengurangi massa otot. Lah kok beda? Nah, karena jalan kaki itu termasuk namanya low intensity steady state. Nah, gitu ya. Jadi dia low intensity, jadi intensitas rendah. Nah, kalau dia intensitas rendah tapi memang durasinya lama, ya potensi untuk degradasi massa ototnya itu lebih kecil. Gitu. Jadi kalau misalnya jalan kaki, kalau teman-teman yang misalnya masih body fat-nya tinggi, kan aku selalu anjurkan ya bagi yang baru mulai KF, yang misalnya massa lemaknya masih banyak, body fat-nya masih tinggi dan sudah mulai berkurang kan. Nah, pada saat KF kan sudah mulai berkurang nih, mulai turun. Nah, makanya aku sering sarankan adalah utamanya rutinkan jalan kaki dulu. Gitu. Itu membantu fat loss-nya tanpa ya mengurangi dengan massa otot yang berkurang. Nah, jadi kalau misalnya karena teman-teman rata-rata kan hanya timbangan saja nih patokannya gitu kan. Nah, teman-teman nggak tahu bahwa timbangan atau hilang hilang BB-nya nih hilang apa nih. Kalau kayak tadi Mas Hartono kan tahu karena lihat dari timbangannya timbangan digital yang memang kategorinya untuk mengukur namanya komposisi tubuh. Nah, jadi bisa tahu, oh kok LBM-nya turun juga ya itu tadi. Nah, jadi gimana caranya supaya LBM kita nggak turun? Makanya kita juga kombinasi latihan beban. Kemudian asupannya. Nah, jadi makanya kenapa kita pada saat sudah fat adapted, ya tantangan terbesar, challenge-nya aku bilang, challenge-nya adalah kita gampang kenyang nanti. Gitu. Ini teman-teman yang hadir yang sudah mungkin 3 bulan lebih KS, macam sudah pasti merasakan, gitu kan? Nah, jadi nggak makan nggak masalah, gitu ya. Aku nggak makan seharian juga nggak masalah. Ya, tapi masalahnya kalau kita makan sedikit, ya nutrisi kita yang pertama bisa kurang. Yang kedua, massa otot kita bisa ditarik. Loh, kok bisa ditarik gitu? Nah, jadi ini yang teman-teman mesti paham adalah massa otot kita adalah cadangan asam amino terbesar di tubuh. Nah, tubuh kita butuh asam amino. Jadi karbohidrat memang tidak esensial. Karbohidrat boleh kita eliminasi karena karbohidrat tidak esensial. Dan kebutuhan gula masih bisa dipenuhi dengan proses namanya gluconeogenesis yang bersumber bisa dari body fat, bisa dari asupan lemak kalau itu dari sisi lemak, kemudian dari sisi asam amino. Nah, kalau di tubuh kita ada kebutuhan asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh dan kemudian asam amino yang tidak kita asup dalam jumlah yang cukup, protein kita nggak masuk cukup, dia akan narik dari massa otot. Nah, itulah makanya bisa terjadi adalah katabolisme otot ya kalau kita tidak makan dalam jumlah yang banyak. Ya, jumlah tercukupi lah gitu ya. Kalau kita tidak olahraga, ya kebutuhan protein itu rata-rata 50 gram per hari. Gitu ya. Jadi makanya kalau misalnya kita cuma makan kenyang 3 telur, kenyang nggak? Kenyang. Betul nggak? Kalau dia fat adapted. Kenyang seharian nggak masalah. Apalagi makanya selalu aku bilang waspada. Kalau sudah 1 bulan KF ya, jangan kebanyakan minum VCO. Ya, jadi kalau lapar hantam VCO. Wah Mas, kemarin masih ada berapa minggu yang lalu gitu. Mas, aku kemarin lapar langsung aku minum VCO aja. Lu salah, jangan. Gitu ya. Kalau masalah lapar ya makan aja. Gitu loh. Ikuti sinyal lapar. Badan lapar itu berarti sinyalnya keluarkan badan kita kan. Nah, jadi apa? Refill. Bukan dihantam VCO. VCO itu cuma isinya pure lemak, nggak ada proteinnya.
nggak ada nutrisinya gitu loh. Jadi kenyangnya tanda kutip, mohon maaf, kenyang bego gitu loh badan kita. Kan kita pengen adalah kenyangnya kenyang pinter, ya kan? Pinter apa? Nutrisinya masuk gitu. Kebutuhan terpenuhi, tidak terjadi malnutrisi. Nah, jadi teman-teman harus bisa pintar juga untuk mengadjust gitu ya dengan pola KF ini yang baru mulai KF dan sebagainya. Oh, kenyang. Oh, lapar. Oh, lapar gimana ya? Refill aja. Refill hewani, makan 3 telur segala macam nggak masalah. Gitu loh. Nah, jadi yang fokuskan adalah refill hewaninya. Jangan dihantam lemaknya. Kalau dihantam lemak cuma minum VCO kenyang bisa seharian. Apalagi minum VCO langsung 6 sendok kenyang udah bisa seharian. Fasting kuat. Nah, tapi kan kita nggak pengen kayak gitu ya. Tadi jadi gitu ya. Nah, makanya kenapa mesti latihan beban? Karena sinyal laparnya bisa meningkat. Gitu ya. Jauh beda. Yang bagi nanti teman-teman yang akan ikutan pagi ini sesinya gitu ya. Nanti kemudian setelah selesai merasakan ada rasa lapar yang hebat ya memang seperti itu. Gitu. Makan aja dulu. Jadi jangan terlalu fokus dengan harus fasting. Nah, sehingga mengeliminasi ada sinyal lapar tadi yang kita harus lihat. Nah, kalau lebih kayak gitu, Be. Nah, jadi ya buat teman-teman ya yang memang punya kesibukan sangat sibuk dalam melakukan tugas hariannya hingga itu tidak sempat keluar untuk refill atau lain-lain ya, sebaiknya juga bawa bekal yang benar-benar hewani gitu. Jangan bawa bekal PCO. Jadi begitu lapar, waktunya lapar jangan badan dibohongin, cuma dikasih lemak doang, nggak ada nutrisinya, kan begitu Coach Ebi? Iya, betul. Jadi yang paling simpel nih buat teman-teman newbie yang baru gitu ya. Karena masih bingung atau yang di kantor, karena bingung aduh gimana ya coach ini semacam bawa telur rebus deh. Ya. Serius. Ya, kalau yang udah pernah dekat sama aku, jalan sama aku segala macam, tahu setiap hari aku buat telur rebus. Serius. Ya, kalau coach kok bawa telur? Iya, ini kalau Toto ada something urgent lagi emang nggak bisa ke warteg atau ke ini segala macam, ya udah buka telur rebus dulu aja. Gitu. Ya. Jadi fokus bawa bekal di telur rebus saja nggak apa-apa. Bisa bawa 5 boleh, bawa 10 nggak masalah. Yang penting ada. Jadi jangan sampai nanti alasannya, wah nggak bisa nih ini segala macam nggak bisa terus akhirnya makan karbo. Jadi alasannya nyalahinnya situasi kantor nggak memungkinkan. Biasa gitu Be. Kalau di kantor tidak memungkinkan, jadi saya harus makan karbo. Percayalah, aku sudah 4 tahun jalanin. Aku sudah ikut ya. Gini ya, maksudnya apalagi yang kita bekerja ya, ada meeting dengan mungkin kolega, dengan teman, ya kemudian rekan bisnis atau apapun itu ya, mungkin dapat undangan di hotel bahkan, ya, aku paham masalah itu, gitu ya. Nah itu gimana caranya mindset kita berpikir, ya tetap eliminasi karbonya itu yang paling penting. Jadi jangan kemudian justifikasi, ya kemudian, waduh saya makan karbo kemarin karena kemarin saya di hotel disuguhinnya semuanya banyak karbo. Gitu. Pasti ada yang bisa dimakan. Ya, nggak mungkin nggak ada. Kalau emang nggak ada yang bisa, ya sudah nggak apa tadi telur rebusnya keluarin. Lo serius. Ya, serius. Itu kalau yang semua lingkungan teman-teman, teman kerja ya, komunitas mereka udah ngerti gitu ya. Gile, makannya nggak pakai nasi. Ya, gile makannya telur doang. Itu udah biasa, makanya kenapa kita dibilang warrior gitu, kenapa dibilang pejuang tuh karena itu ya gitu. Jadi kita memang berbeda dengan yang lain, tapi ya insya Allah kita juga bisa memiliki hasil kondisi metabolik yang berbeda dengan yang lain juga ya, kalau lebih kayak gitu ya. Tetap semangat nih bagi yang teman-teman yang baru ya terutama. Jadi harus mindsetnya mulai kurangin segala macam gitu. Jadi gini, yang dibuat enjoy ya, yang paling penting ya buat teman-teman yang baru mulai KF, dibuat enjoy dan misalnya kemasukan karbo ya, misalkan kemasukan karbo atau mungkin beli makanan lah ada berasa ada gulanya segala macam gitu ya, itu bukan terus toto batal ketosisnya, enggak gitu ya. Jadi ini bukan kayak kalau kita yang di muslim itu batal puasa minum air terus batal kan gitu ya. Nah ini nggak demikian gitu ya. Jadi bukan
Terus waduh batal, waduh ya udah deh makan karbo lagi nih, makan nasi semua gitu. Yang biasa terjadi kan gitu, Be. Gitu kan. Waduh kayak Satu itu Mas. Yang kedua orang kalau sakit begitu berobat harus berhenti. Nah ini coba dijelasin juga Mas. Harus berhenti KF-nya gitu. Silakan. ya semuanya tergantung dari pola pikir ya kan, Be ya. Nah, gitu. Jadi kalau pola pikir kita memang sudah mau main konsepnya, kita sudah mengadjust segala macam, apapun kondisinya kita bisa ya tetap minim karbo. Kan kita tidak bilang bahwa harus zero carb, kan gitu. Jadi minim karbo. Nah, jadi kalau udah minim karbo itu kan ya mindset lah, semuanya mindset gitu. Jadi bisa bisa diatur semuanya kalau memang kita ngerti. Ya misalnya gini contoh, misalnya yang lagi fase induksi nih, gitu ya, lagi fase induksi ya. Nih contoh saja yang sederhana aja. Terus tahu-tahu nggak ada hewani segala macam, adanya tahu gitu ya. Kacang tanah ya, kacang-kacangan lah ya. Bukan kacang polong ya, yang ada tepungnya, bukan. Ya kacang tanah. Pokoknya yang di fase maintenance lah. Maintenance Gitu ya. ya. Nah, di fase maintenance. Waduh, gimana? Ya, kalau saranku sih ya itu akan lebih baik makan itu daripada makan nasinya. Gitu loh. Ya. Gitu. Jadi Coach, saya mau nanya nih, Coach. Ya. Ya, Pak Dede. Saya tuh kemarin tuh sakit kan, mau drop lah. Tapi saya swab tuh negatif sih swab, cuman antigen saya nggak saya periksa, antigen apa PCR saya nggak periksa, tapi saya ngedrop banget. Nah itu akhirnya saya sempat tanya juga sama Mbak Besidik, kalau saya sakit begini, saya tetap fasting, saya bilang gitu, tetap fasting aja atau gimana gitu ya. Emang lemas, tapi saya nggak ada gangguan, minum banyak gitu ya. Ya saran suami saya makan bubur aja, makan enggak, saya bilang saya nggak mau makan bubur, saya bilang gitu karena saya diare juga pada saat itu tuh lumayan itu ya memang alhamdulillah sih saya bertahan enggak sama sekali itu ya, tapi yang saya makan memang telur ayam gitu saya ini, tapi saya tidak fasting. Itu bener apa enggak itu, karena memang saya lemes gitu pada saat itu. Saya semingguan hampir sakit itu. Iya, nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Maksudnya nggak fasting nggak masalah. Ini yang kadang-kadang juga sering terjadi di warga KF itu adalah harus fasting kan gitu ya. Nah sehingga kalau nggak fasting tuh kayaknya ada rasa bersalah gitu ya, nggak apa-apa gitu. Kalau ada beberapa kondisi misalnya memang lagi sakit, kemudian termasuk yang teman-teman yang sudah merasa underweight ya, badannya sudah 2 bulan 3 bulan KF, kemudian turun BB-nya terjun bebas, boleh nggak fasting kok Mbak, gitu ya. Jadi yang kondisi sakit segala macam nggak fasting nggak apa-apa, lagi makan dulu nggak ada masalah gitu. Apalagi memang udah ada rasa lapar gitu. Jadi sinyal badan kita kan udah mengeluarkan sinyal lapar. Nah kita ikutin sinyal tadi gitu. Jadi nggak apa-apa Mbak Dede. Kalau misalnya untuk yang penting hewani tetap segala macam gitu kan. Kalau memang lagi kondisi sakit, kemudian memang lagi nggak nafsu makan, difastingin lama nggak ada masalah karena MMR, merem, mingkem, relax. Nah itu juga fase healingnya di situ gitu. Waktu tahun lalu aku kena Delta kan aku ngerasain gitu kan, yang aku biasa makan banyak sehari hewani paling nggak 1 kilo gitu kan, itu bisa nggak lapar loh, nggak ada nafsu makan sama sekali. Ya udah MMR aja gitu. Ya namanya juga lagi sakit kena Delta, apalagi ya tahun lalu kan belum ada vaksin segala macam. Waduh udah. Ya itu. Jadi maksudnya kalau memang kita lagi sakit, ikuti sinyal tubuh. Kalau memang lagi nggak mau makan, kondisi sakit ya, nggak mau makan dan memang kondisi sakit tidak boleh olahraga. Aku tidak sarankan, sangat tidak sarankan untuk olahraga. Ya, jadi ya fokusnya healing dulu ya supaya badan sehat kembali. Syaratnya olahraga adalah mau latihan beban atau kardio, syaratnya adalah badan harus fit. Nah, itu syarat utama. Jadi kalau misalnya ada yang masih pusing-pusing segala macam, kadang ada yang masih ya kemarin ada yang masih warrior yang ngeyel ya, wah bisa paksakan coach untuk latihan, tapi 2-3 hari kok drop lagi lah, iya belum sembuh kok udah maksain gitu. Nah jadi kembali ya kita mengikuti sinyal tubuh. Jadi kita mau olahraga, kita tahu itu suatu kebutuhan, tapi kalau badan kita nggak fit gitu ya, buat apa kita paksakan? Jadi nggak bisa. Makanya 5 pilar itu semuanya harus seimbang, gitu. Nggak bisa. Ya kalau sinyalnya jam 11 itu akhirnya lapar karena ini kali ya kondisi badannya, ya nggak apa-apa langsung aja ya. Makan aja, nggak ada masalah. Jadi gini ya, kalau dalam kondisi drop ya kan,
itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan kita kehilangan nafsu makan, kemungkinan kita justru makannya meningkat. Nah, itu disebutkan harus MMR. Kalau kondisi kita drop ya, yang pasti kita harus banyak istirahat, yang istilahnya merem itu ya. Iya. Nah, dalam kondisi merem itu kan kita kan puasa ya kan, itu mingkem nggak mau makan. Tapi kalau dia pada saat terjaga kapanpun ya merasa lapar, jangan ditunda. Puasa itu bagus ya untuk autopagi ya kan. Nah, itu harus dilatih. Tapi dalam kondisi tertentu ya ini tidak akan berjalan kalau memang butuh tubuh kita ini lagi butuh perbaikan gitu. Untuk perbaikan itu kan harus ada bahannya. Bahannya adalah protein, kurang lebih seperti itu. Sama juga ya, buat teman-teman yang malam refillnya terlambat, jangan nggak sampai refill gitu. Bisa mengganggu tidurnya. Jadi kita cari poin yang terpenting. Kalau dia kita malam jam 11 gitu baru sempat, baru bisa, baru ketemu, pokoknya ini sudah lewat jamnya ya. Kita lapar ya, makan aja. Karena apa? Kalau dia kondisi perut lapar ya kan, tidur juga bisa terganggu. Gimana mau tidur enak orang kelaparan kan gitu. Nah, jadi intinya pentingkan dulu untuk tujuannya sleepingnya supaya ada perbaikan. Untuk sleeping bagus harus ada nutrisi gitu. Dalam kondisi yang drop ya, termasuk Mbak Ibu yang kondisi haid ya, jangan dipaksa-paksakan untuk menahan lapar gitu. Jam berapapun lapar, makan aja nggak apa-apa gitu. Nah, itu intinya di situ gitu. Oke, Coach, tambahin Coach kalau ada kurang Coach. Oke, aku rasa cukup ya. Jadi intinya gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan dibuat enjoy KF itu, tidak harus memang harus fasting all the time segala macam. Kalau memang ya ada rasa lapar atau nongol, ya udah makan aja. Mungkin ukurannya 75 gram sampai 100 gram gitu ya. Telur mungkin, kalau telur ya mungkin telur ya 3-4 butir gitu ya. Nah, jadi bukan makan kenyang ya gitu. Makan kenyang tetap porsi malam hari. Nah, makan paling banyak porsinya. Kenapa? Karena itu bantu untuk kita bisa tidur pulas. Ya, kondisinya namanya rest and digest. Kemudian posisi kita namanya food coma. Nah, itu kan membuat kita tidur plus. Makanya kalau kita mau makan terakhir porsi terbesar di malam hari. Ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, yuk kalau nggak ada pertanyaan kita siap-siap latihan beban. Ya, oke. Oke ya, untuk latihan disiapkan peralatannya ya, seperti dumbbell.